dulu di HP. Oke, kita mulai atau masih nunggu dulu, Pak Fauzan? Gimana? Boleh Pak, Gimana? karena banyak materi, karena kemarin mati Oh lampu iya, ya. padat banget ya. Iya, baik, 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 baik. Ya, sedang Oke, asik-asiknya gitu kan. baiklah. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Memang agak sakit ya sedikit kalau kita lagi seneng-senengnya, tiba-tiba langsung terputus gitu ya. Ya sudahlah, kita semangat. Mau sabun ya? Sabun. Oke, ya Ibu Adelia izin saya mute dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Pak Ardi. Terima kasih Pak Nafrisa. Saya ulang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Robi syrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. iya, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di malam kedua ini. Iya. Mudah-mudahan tetap semangat dan tidak kecewa karena saya tiba-tiba meninggalkan ibu bapak tadi malam tanpa aba-aba gitu ya. Nanti ibu bapak bertanya kemana pematerinya ini ya, kok tiba-tiba menghilang gitu. Ibaratkan tuh ibu bapak sedang di dalam kelas tapi pematerinya tiba-tiba menghilang, gurunya tiba-tiba hilang gitu. Nah jadi muridnya entah kemana-mana. Iya baiklah Bapak Ibu karena malam hari ini topiknya cukup padat ya Bapak Ibu dan malam kemarin belum kita selesaikan. Nah, jadi kita mulai aja nih Bapak Ibu. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya hapus-hapusin dulu beberapa tab saya biar tidak mengganggu. Nah, oke. Dan tadi malam Bapak Ibu kita sudah sampai pada Bapak Ibu yang saat ini sedang diberkati oleh Canva karena dibuatin bahan ajar yang sudah lengkap. Nah, bagaimana kalau ibu bapak yang tidak diberikan kesempatan, belum diberikan kesempatan oleh Canva untuk dibuatin bahan ajar yang lengkap? Ya, seperti itu. Misalkan untuk bikin slide presentasi. Kenapa sih Pak harus slide presentasi ya? Karena Bapak Ibu di era seperti ini ya, Bapak Ibu mengajar dengan tipikal tradisional, harus nulis dulu kalau gitu dulu gitu ya Bapak Ibu, kita nulis, minta dulu peserta didiknya, "Sekretaris kelas tolong tulis dulu ini," gitu, tulis semuanya kan, sampai habis lah itu mata pelajaran. Nah sekarang kan udah ada proyektor, sudah ada HP, ada banyak yang bisa kita gunakan. Nah makanya kita gantilah sekarang dengan slide presentasi. Nah alhamdulillahnya halo Ibu Min. Alhamdulillahnya sekarang Ibu Bapak, kita sudah diberikan kemudahan. Kemudahan Ibu Melda Mayenty, boleh diturunkan tangannya Bu, nggak capek angkat tangan terus Bu? Iya, diturunkan dulu ya Bu. Iya, nah gitu. Saya agak ini. Oke, nah sekarang kita coba ya, ibu bapak yang coba saya pengen tahu dulu deh, ibu bapak yang di sini tidak ada mata pelajarannya, tidak bukan mata pelajaran IPA, bukan pelajaran IPS, bukan pelajaran matematika, bahasa Inggris dan kesenian boleh tulis ibu bapak mata pelajaran apa yang ada, biar nanti saya bisa jadikan volunteer. Ayo, 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 ibu bapak, Pak Nafrizal, Pak Tony, Bu Puji, Bu Ati, Pak Ikhwan kok gelap-gelapan Pak? Mati lampu juga kayak saya Pak. Mati lampu Pak di kamar ini. Oh, Masya Allah. Ibu Melda, iya. Bu Melda tadi, Ibu Welda tadi kenapa naikin tangga bahasa daerah? Oke. Ada geografi, ada PAI dan BP, ada bahasa Inggris mah nggak usah. Pak Tony ngajar bahasa Inggris juga PJOK. Gimana itu Pak? Ngajarin PJOK tapi pakai bahasa Inggris gitu. Wis keren. Bilingual ya sekolahnya ya. Oke. Kalau kami guru kelas SD, jadi semuanya ada Pak. Oh baiklah, senang dong ya Pak Nafrizal ya. Ya udahlah Pak Nafrizal mah. Yang tidak ada berarti PJOK buatan muatan lokal bahasa daerah. Bahasa daerah bahasa apa Pak?
Bahasa Bugis. Iya pasti, karena kan dari Sulawesi ya. Ya, oke oke. Saya nggak tahu ya Pak Febri dengan Pak Ikhwan, adakah aksara lontara di di Canva gitu? Bahasa Madura. Oke, boleh. Saya guru kelas Mas, tapi di sambal kalua gurunya ndak masuk. Oh, oke. Sambal kalua itu apa? Disambil ya? Oke, baiklah. Nggak ada mata pelajaran yang, berarti rata-rata cuma bahasa daerah di sambal, Mas. Oh, di sambal. Apa itu di sambal, Pak Tony? Di sambal itu apa? Ditambal. Saya guru SD, berarti aman ya? Berarti saya nggak perlu oh ada guru PAI. Oh, Kang Muhe ada? Mana Pak Kang Muhenya? Ya, ada Pak. Oke, baik. Saya minta tolong Pak Kang Muhe boleh bantu sambal itu dimasak pas sambal ada. Geografi Mas Sardi, oke. Nah, karena udah Kang Muhe dulu, Kang Muhe saya minta tolong tuliskan satu topik Pak di mata pelajaran Bapak yang kira-kira mau Bapak ajarkan di semester 1. Oke, nanti Pak Said di geografi ya Pak kalau ada waktu. Ayo Pak Said, Pak Said, Kang Muhe tuliskan satu topik yang diajarkan di semester 1. Kan agama tuh ada sih sesungguhnya, ada. Cuma mungkin untuk materi yang spesifik kita nggak punya kalau di Canva. Boleh Pak? Saya hitung 1 sampai 2, kalau nggak ada kita ganti. Oke, Asmaul Husna. Kang Muhe dulu ya, Bu Purwanti. Haji dan kurban. Oke, haji dan kurban ini untuk kelas berapa Pak Kang Muhe ya? Haji dan kurban. Untuk kelas berapa? Oke, haji dan kurban. Ini satu ya Pak? Haji dan kurban. Materi, haji dan kurban untuk kelas 9. Haji dan umroh nggak sih Pak? Haji dan umroh atau haji dan kurban Pak? Agak jauh soalnya. Haji dan umroh kali Pak ya? Oke, nah kita ambil haji dan umroh aja ya Pak yang agak dekat, haji dan kurban itu agak jauh sedikit. Walaupun mungkin ada di Kang Muhe tapi nggak apa-apa. Oke, baik Pak ya. Nah, saya tadi soalnya langsung googling gitu Pak, saya agak agak penasaran. Kalau di SD itu ada oh di SD. Oh, ada haji dan kurban materi kelas 5. Oh baiklah, tapi ini 2 hal yang berbeda. Langsung praktek Pak yang kekurangan. Iya bener, wait, saya mau nyari ininya dulu, topiknya. Kalau karena saya langsung nanti ini. Oke, Bapak Ibu, karena sudah nggak sabaran, iya, biar nggak terlalu banyak ceramah agamanya ya. Ini gimana cara saya share oke di sini. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, layar saya. Kita ngambil materi dari Kang Muhe, haji dan kurban. Oke. Nah, untuk mata pelajaran yang tidak ada, Ibu Bapak, kita minta, manfaatkan, AI yang ada di Canva. Nah, caranya Ibu Bapak kita bikin outline-nya dulu. Namanya slide presentasi, pastinya isinya adalah, outline kan. Kalaupun mau ditambahkan materi nggak apa-apa, tapi nggak terlalu banyak. Kecuali kalau itu akan dijadikan handout, boleh ditambahkan penjelasan. Nah, tapi karena kita mintanya adalah slide presentasi, Bapak Ibu, judulnya, maka yang kita minta nanti itu adalah modelannya, poin-poinnya. Nah, caranya nggak perlu keluar ke aplikasi apapun, Bapak Ibu cukup menggunakan Canva yang ada di dalam sini. Saya di PAUD semalam saya buka, alhamdulillah banyak untuk PAUD. Iya benar, kalau PAUD mah aman, aman banyak sekali. Kita pergi ke, DOC ini, Ibu Bapak kalau layar saya menghilang tolong dikasih tahu ya, jangan sampai seperti tadi malam. Nah, sudah ya Bapak Ibu, kita ke DOC ataupun saya terlalu cepat menjelaskannya tolong diingatkan. Oke, kalau sudah sampai seperti ini, Pak Wilson pastikan ke sini, ke tulisan ajaib. Pastikan ada tulisan ajaibnya dulu ya. Nah, di tulisan ajaib ini sesungguhnya Ibu Bapak adalah bisa untuk apapun. Bisa untuk buat soal, Ibu Bapak bisa manfaatkan untuk buat RPP, bahkan di sini juga bisa, bisa banget. Kalau misalnya mau lihat yang lain-lainnya ini yang ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya yang kita mau spesifik ya kita tinggal tuliskan prompt-nya. Tidak perlu jago-jago prompt-nya, Canva
tidak membutuhkan memberikan dia persona apa karena dia sudah tahu ya Bapak Ibu. Jadi karena ini Canva pendidikan jadi dia sudah tahu tugasnya adalah dia adalah Canva pendidikan. Beda kalau Ibu Bapak pakai ChatGPT atau misalnya Gemini. Ibu Bapak harus berikan dia personanya apa dulu. Persona itu apa sih Pak? Peran. Peran dia berikan di peran dulu. Nah kalau di sini tidak perlu, cukup Ibu Bapak sampaikan topik pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa kalau sudah ada dan ini untuk kelas berapa. Karena kita tidak punya bahan ajarnya ya Bapak Ibu, kita hanya cuma punya topik ya, haji dan kurban seperti itu untuk kelas 9 dari Kang Muhe ya. Jadi kita minta saja buatkan, slide presentasi ya Bapak Ibu, dengan topik haji dan kurban. Nah seperti itu ya, seperti itu. Untuk kelas berapa? Untuk kelas 9. Nah, kalau Ibu Bapak ada tujuan pembelajaran akan lebih bagus lagi. Misalkan siswa mampu dengan tujuan pembelajaran, misalkan seperti ini ya, dengan tujuan pembelajaran siswa mampu memahami hakikat gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau salah ya Pak Haji Muhe, kalau ada Pak Haji Muhe, Kang Muhe, Amin, amin. amin. Iya, kalau ada tujuan pembelajarannya boleh langsung di copy paste aja di kolom chat. Oke, Kang Muhe, hakikat haji dan kurban. Oke, nah seperti itu kita tinggal buat seperti ini. Untuk bahan ajar, mohon maaf Kak telat. Pak siapa ketua kelasnya Pak Febri tolong di ini dulu ya Pak Azkia, Kak Ibu Askiatulnya ini beliau telat. Nah, ini kan udah jadi ya, Ibu Bapak, Kang Haji, Kang Muhe boleh dilihat kira-kira kalau topiknya seperti ini, tujuan pembelajarannya memahami konsep, mengetahui rukun, memaknai makna, mengetahui syarat sah, sudah pas ya Pak? Sudah Ya, pas atau tidak? sudah masuk Pak ya. Oh ya, masuk lah ya, bisa lah ya. Oh, oh ada kameranya ternyata, saya nggak lihat tadi. Nah, ada rukun dan syarat haji, makna dan tujuan kurban, syarat sah dan hikmah berkurban, kesimpulan, dan aktivitas dan soalannya. Oke. Lah ini kenapa pakai bahasa Malaysia Anda? Memahami di perjalanan ibadah lakukan udah enggak. Oke, di bagian bawah cuma yang ada pakai bahasa Malaysianya. Sepertinya ini ada masalah dengan Canva saya karena pakai bahasa Malaysia di bagian bawah sepertinya activity dan soalan gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah, Ibu Bapak tinggal pilih sisipkan. Nah, ini sudah jadi outline-nya. Outline-nya sudah jadi, rapi kan Bapak Ibu? Ini sebenarnya dijadikan bahan ajar atau handout ya Bapak Ibu, ini bisa banget udah jadi. Kalau misalnya mau ditambahin penjelasannya ya bisa langsung di sini juga bisa. Nah, cuma Ibu Bapak, kita mau menjadikan ini kan slide. Nah, sayangnya seperti yang saya sampaikan tadi malam, Ibu Bapak, tidak ada lagi fitur document to slide. Kalau sebelum pembaharuan Canva untuk yang saat ini, itu kita bisa banget mengubah ini otomatis Bapak Ibu langsung jadi slide. Nah, itu yang saya sedihkan gitu Bapak Ibu. Sedih sih karena tidak bisa otomatis. Nah, makanya cara yang paling gampangnya adalah ya, mm-mm. Ibu Rumi, ya saya mute dulu. Nah, cara paling gampangnya adalah Ibu Bapak silakan cari di sini. Di template boleh Ibu Bapak silakan cari template di sini. Lalu Ibu Bapak cari presentasi. Nah, bisa seperti ini Ibu Bapak. Nah, carilah di sini template. Walaupun sebenarnya ini tuh ada bahan ajar di dalamnya, tapi kita akan ambil yang sesuai dengan kita gitu. Kalau Ibu Bapak mau cari template misalkan template katakanlah Islam gitu. Jadi kita tinggal cari aja di sini haji dan haji aja lah ya. Presentasi haji. Sesungguhnya kadang-kadang ada loh Bapak Ibu presentasi haji dan kurban.
Nah, ini cari presentasi haji dan kurban. Kadang-kadang ada, nah ada Bapak Ibu. Nah, rangkaian ibadah haji, keutamaan haji dalam Islam. Nah, haji dan umroh. Sebenarnya ada Bapak Ibu ada. Cuma kadang-kadang kalau misalnya haji dan kurban itu nggak ada kan. Nah, jadi ini kita tinggal ambil aja nih Bapak Ibu. Tuh, cakep kan? Bapak Ibu nggak perlu lagi buat dari awal. Iya. Sekarang udah nggak ada fitur ubah doc to slide. Sejak iya benar pakai Canva Suite 2.0 itu udah nggak ada, hilang sepertinya. Nah, misalkan ini yang kita ambil ya Bapak Ibu. Nah, oh iya tadi malam saya kasih tahu ya Bapak Ibu bagaimana cara, kan kita ada yang membintangi-bintangi gini nggak sih Bapak Ibu tadi malam? Nah, Ibu Bapak tahu nggak cara memunculkannya, kita cari di mana yang sudah kita bintangi? Kalau di toko orange gampang ya Bapak Ibu, tinggal tekan tombol keranjang, itu sudah ada semua di situ. Nah, tapi kalau di Canva gimana? Nah, caranya gini Bapak Ibu, kan kalau misalnya Ibu Bapak punya template yang Ibu Bapak suka banget gitu. Jadi tapi mau dipakainya nanti. Nah, misalkan yang kayak gini-gini kan banyak nih Bapak Ibu. Ini pas banget nih momennya Ibu Bapak yang mau bikin ucapan selamat tahun baru Hijriah ya, Bapak Ibu. Selamat tahun baru semuanya. Ini bisa banget ambil di sini, masukkan foto Ibu Bapak. Nah, caranya Ibu Bapak pergi ke sini, ke canva.com, lalu pilih Starred. Nah, ini saya kopikan ke Ibu Bapak ya. Disimpan ya Ibu Bapak ya. Nah, ini saya kirim ke Ibu Bapak, disimpan dulu. Nah, ini tadi yang kita bintangin. Jadi semua yang pernah saya bintangi, mau dia aset seperti ini, mau dia apa tuh namanya, mau dia bentuk sampul buku seperti ini, semuanya ada Bapak Ibu. Nah, semuanya sudah muncul di sini. Jadi enak. Nggak perlu harus lagi nyari lagi satu persatu. Apalagi kalau Ibu Bapak misalkan memang sudah ada yang disukai, tinggal diambil saja. Oke. Nah, misalkan kita mau ambil yang ini, kita tinggal pilih sesuaikan template. Oke. Nah, udah ya Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, kita masukkan dulu semuanya, nggak apa-apa. Masukkan dulu semuanya supaya apa? Supaya Ibu Bapak nanti bisa memilih-milih kira-kira kalau nanti teksnya seperti ini, pakainya yang mana ya? Nah, kalau ada yang berlebih, Ibu Bapak tinggal hapus. Seperti itu. Itu lebih gampangnya. Ya, lebih gampangnya dan akan sangat menghemat waktu sekali. Nah, ini mungkin saya nggak sampai selesai ya Bapak Ibu, karena setelah ini kita akan masuk di materi yang lain. Misal nih Bapak Ibu, jadi kita tinggal ambil judulnya nih. Tinggal ambil judulnya. Nah, ini kita tinggal copy, Ibu Bapak, tinggal copy paste aja. Seperti ini. Gampang kan? Nah, terus kita butuh gambar yang kurban. Ya, tinggal Ibu Bapak pergi ke elemen aja. Ke elemen. Kalau saya bilangnya ini kantong Doraemonnya Canva Ibu Bapak. Semua ada di sini. Ya, semua ada di sini. Misalkan kurbannya sapi gitu ya kan. Sapi dan kambing. Nah, Ibu Bapak mau gambarnya gambar realistis. Ini gambar realistis artinya gambar beneran atau gambar grafis seperti ini Ibu Bapak. Nah, yang lucu-lucu gitu. Kalau misalnya kita mau ambil yang ini nih misalkan, ya udah kita tinggal ambil seperti ini Ibu Bapak. Grafis, oke ya, grafis. Nah, saran saya, Ibu Bapak, setiap bikin seperti ini, biar dia nggak terlihat kayak pocong, ya pocong gimana ya Bapak Ibu, dia tidak nyatu gitu nah ke tanah. Ibu Bapak jangan lupa selalu bikinkan shadow namanya. Nah, shadow lalu pilih grafis. Nah ini Bapak Ibu supaya dia ada efek kalau si kambing dengan ini tuh menyatu ke tanah. Paham nggak sih maksud saya Bapak Ibu? Maksud saya supaya dia tuh kayak berada di bawah gitu loh Bapak Ibu. Dia mijak, dia ada pijakannya gitu loh maksudnya. Nah ini kita posisikan mundur, lalu kita transparansi sedikit. Nah gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Kayak kayak bapak-bapak ini, ya kan? Yang diinjaknya ada kan Bapak Ibu. Jadi dia tuh nggak kayak
terbang kemana-mana gitu loh. Nah gini, beda kan Bapak Ibu dengan yang tidak ada? Ya, kalau kita tampilkan itu kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya ini main copas-copas saja nih Bapak Ibu. Cepet banget kan jadinya. Sekarang kita pergi ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lihat selanjutnya. Nah ini berarti kita tinggal ganti. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Main kopas aja cepet sih Bapak Ibu. Lalu kita kopas saja seperti ini. Ulang Pak, kita kasih apa gambar? Oke. Kita kasih gambar namanya shadow. Shadow. Saya tulis. Nah ini Bapak Ibu, shadow. Gunanya apa? Gunanya supaya gambarnya kalau memang dia menyentuh tanah, itu kelihatan ada dia menyentuh. Enggak seperti ini Bapak Ibu. Nah, enggak kayak melayang. Nah, jadi dibuatkan shadow. Shadownya nggak usah terlalu kenceng seperti ini. Tapi kalau mau dibuat seperti itu juga nggak apa-apa. Biar ada kayak efek bayangannya gitu loh Bapak Ibu. Jadi dikecilin aja seperti ini. Lalu posisinya letakkan di belakang. Di belakang dari gambar ya. Bukan di belakang dari ini. Belakang dari ini ya hilang dia. Nah gitu. Mundurin. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya. Biar dia ada kayak ada efek bayangan yang diinjak. Oke lanjut Pak. Baiklah. Nah, selanjutnya, karena kita mau bikin apa lagi, tinggal bikin tujuan pembelajaran. Udah, Ibu Bapak tinggal copy aja ini. Tuh, diaturlah seperti ini. Aman kan Bapak Ibu? Jadi meskipun Ibu Bapak kayak misalnya Pak Tony yang mengajar PJOK tidak ada, atau mungkin Pak Nafrizal mata pelajaran apa ya nggak ada ya Pak, mungkin bahasa daerah dan coding tidak ada di sini. Tinggal dibuatin seperti ini aja. Gampang. Nah, lalu masuk ke pengenalan haji. Pengenalan haji udah lihat lagi ke sini. Cocok nggak ya pengenalan haji? Oh, ini masih bisa dipakai. Ya udah, tinggal ambil ini. Dia fontnya nggak akan berubah kok Bapak Ibu. Lalu kita tinggal copy. Nah, ini dia butuh berapa? Butuh 2 kan cuma. Berarti ini kita buang aja nih Bapak Ibu. Cepet kok. Cepet banget. Ambil satu dulu berarti satu-satu. Nah, copy. Lalu, nah ini tinggal kita taruh di sini. Aduh, nih, bergeser dia. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Oke, Ibu Bapak perhatikan yang garis 3 lurus itu ya. 3 garis lurus itu fungsinya supaya dia tidak menandakan bahwa itu sudah lurus, sudah simetris. Ya, Bapak Ibu itu kerennya kalau di Canva yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Nah, yang kedua tinggal dicopas saja deh seperti ini. Nah, gini. Oke. Pak, saya mau ada penjelasan sedikit tentang dalil Al-Quran dari ini. Boleh nggak sih Pak? Boleh Bapak Ibu. Ya, Ibu Bapak tinggal pergi ke sini. Mulai kemarin nggak ada link absen ya Min? Nanti di grup biasanya. Oke ya, Ibu Bapak misalkan mau mengambil ini. Mau menambahkan penjelasan ya. Menambahkan penjelasan, Ibu Bapak tinggal pergi ke sini Bapak Ibu. Ke pinggir ini, kelihatan nggak sih Bapak Ibu? Nih, sini ya. Lalu Ibu Bapak pilih, jangan ada yang aktif Bapak Ibu. Jangan ada yang kelihatan Pak Suwardi, iya baiklah. Nah Ibu Bapak pergi ke tulisan ajaib, lalu copy ini. Copy yang tadi, copy yang ini Bapak Ibu, malah saya tunjuk layarnya. Buatkan penjelasan tentang ini, dalil Al-Quran. Nah seperti itu. Kenapa Pak template-nya selalu berbayar, Pak tulisannya ajaibnya nggak ada. Nah berarti Ibu 083187686509 boleh diganti nggak sih Bu rename namanya biar nggak panjang. Belum pakai Canva untuk pendidikan, itu masih pakai Canva gratis itu. Ah, tuh. Ya kan nggak perlu ngetik Ibu Bapak, dia buatin gitu. Dia buatin. Saya klik lagi teks serupa. Rini Pak, gimana caranya? Caranya
Lihat rekaman kemarin, Ibu dari sekolah mana? Maksudnya dari jenjang apa? Bukan. Payungnya apa? Kemendikdasmen atau Kemenak? Ya. Nah, ini kita tinggal ambil Bapak Ibu. Ini tinggal kita sisipkan seperti ini. Kemenak. Oke. Nah, berarti benar. Karena ini kita nggak mau ambil terlalu banyak ya Bapak Ibu, kita ambil aja seperlunya gitu. Seperlunya, lalu lalu ini kita cukup sampai di sini aja ya Bapak Ibu, maksudnya untuk di sini nanti selanjutnya seperti itu prosesnya. Tinggal copas, tinggal copas, tinggal copas. Kalau Kemenak nanti ya. Nah, ini kan beda nih ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mudahnya Pak? Menyamakan fontnya. Ingat ya Bapak Ibu, malam kemarin kita bahas salah satunya adalah harus ada balance-nya. Harus ada konsistensinya. Salah satu konsistensinya itu adalah dalam penggunaan font. Ketika fontnya di sini menggunakan Poppins, maka jangan pernah gunakan di sini lagi Arimo. Harus sama. Karena hierarkinya sama. Kecuali ini beda. Dia pakai handy casual karena hierarkinya dia adalah subtopik di atas ya Bapak Ibu. Nah, cara gampangnya sama seperti Microsoft Word Bapak Ibu. Ini kalau Ibu Bapak lihat ada nggak salin gaya? Ini bukan gaya kupu-kupu loh Bapak Ibu, bukan. Maksudnya ini kita akan salin gayanya. Kita klik dulu, ini mau kita salin gayanya. Lalu Ibu Bapak klik di sini. Ya otomatis kan Bapak Ibu secepat itu. Pak Tony, aman Pak? Pak Tony mah ngantuk jadinya. Kelihatan loh Pak. Semangat Pak. Nah, udah deh Bapak Ibu. Ya, asik. Ya, cepet kan Bapak Ibu? Cepet banget. Semangat. Rapi, iya. Belum rapi nih. Kita rata kiri kanan kan. Nah, itu biar rapi. Nah, ini biar rapi. Tuh, rapi kan Bapak Ibu? Nah, bagaimana kalau yang di bawah ini nggak kepake? Ya udah, tinggal tarik aja seperti ini, Bu Bapak. Biar ada ruang kosong di bawahnya. Nah, biar lebih enak lagi, ini tinggal kita turunin seperti ini. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu saya pengen ingatkan. Ulang cara samakan font. Baiklah. Gimana caranya? Oh, ini saya ganti fontnya dulu lah. Sembarang ya. Pak, apakah bisa diberi shadow, Pak? Tulisannya nggak perlu. Tapi kalau mau berikan juga nggak apa-apa efek. Tapi jangan deh Bapak Ibu, shadow cukup berikan untuk di gambar aja. Ini kan fontnya berbeda ya. Tapi kalau mau diberikan nggak apa-apa. Tapi nanti takutnya too much, berlebihan. Ini ya Bapak Ibu, ini kan fontnya berbeda. Kita mau samakan dengan ini. Caranya sini, di sini, di sini. Ini ada salin gaya. Salin gaya. Di sini ya. Atau tekan di kalau Ibu Bapak pengguna Windows, tekan Ctrl C. Nah, kalau sudah, ini kan pasti kan masih modelan kayak kuas gitu loh. Kuas nggak sih? Apa sih namanya itu? Roll. Nah, tinggal klik aja. 3, 2, 1. Tuh, rapi kan Ibu Bapak? Sama seperti doc sama. Iya, sama persis. Sama seperti di dokumen. Microsoft Word sama persis. Gunanya seperti itu. Gunanya adalah untuk merapikan. Nah, satu lagi yang terpenting Ibu Bapak, mumpung kita belajar dari yang basic banget. Wow, baru tahu fungsi. Mumpung kita belajar dari yang basic banget Bapak Ibu, ada hal penting yang ingin saya kasih tahu Ibu Bapak, ya, yaitu adalah ketika Ibu Bapak bikin desain, nggak boleh kemaruk. Nggak boleh kemaruk itu apa ya? Nggak boleh rakus Bapak Ibu. Misal, karena Ibu Bapak melihat di sini masih ada ruang yang kosong, maka Ibu Bapak pindahkan ke sini gitu. Nah, pernah nggak Ibu Bapak lihat spanduk ya? Spanduk di sekolah, tapi logonya itu ke sini gitu, ke pojok banget. Itu nggak bagus Bapak Ibu, ya. Nah, ini juga nggak boleh kayak gini. Cara tempat posisi aman dari teks dan juga objek ya Bapak Ibu adalah posisi Ibu Bapak lihat nggak yang garis merah itu, garis pink, segi 4. Kelihatan nggak dari sana Bapak Ibu? Nggak kelihatan kalau saya gedein. Kelihatan? Lihat, lihat, lihat. Nggak cantik ya, bukan nggak cantik. Lihat.
Itu nggak boleh lewat dari situ, haram hukumnya. Nggak boleh. Bapak Ibu ya, nggak boleh. Jadi Ibu Bapak nggak boleh lewat dari situ, harus sampai di batas itu. Ibu Bapak coba deh perhatikan, hampir semua, maaf supaya ditarik semua itu gimana caranya? Supaya bisa ditarik semua, caranya diambil dari luar sini, tarik seperti ini sampai dia terblok semua. Nah, begitu juga lah caranya supaya Ibu Bapak bisa mengelompokkan. Gunanya apa? Kalau kita mengelompokkan, gunanya kalau misalnya kita pindah cukup sekali saja. Di grouping ya, benar. Di grouping. Caranya seperti tadi ya, ini kita pilih semuanya. Oh ini karena sudah di grup, nah seperti ini. Nah, supaya ini muncul, ibu bapakku semua, pilih file ya untuk memunculkan. Ini kan masih kosong ya. Kalau kita sebagai pemula, bapak ibu yang baru belum bisa mengira-ngira ini sudah aman atau enggak ya. Ibu bapak tolong munculkan dulu di sini. Pergi file. Pak Nafrizal mau kemana? Pergi ke file. Gurunya galak ya. Lalu pergi ke pengaturan, lalu pilih tampilkan margin. Tampilkan margin. Sudah ya, Ibu Bapak ya? Udah habis deh. Ini bawa sini tempatnya. Ibu Mufidah. Nah, saya ulang, pergi ke pengaturan lalu tampilkan margin. Dah. Kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, ini yang titik-titik ini, inilah batas akhir di mana teks Ibu Bapak harus berada. Kalau gambar gimana Pak? Boleh di sini kok nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau teks kemudian box seperti ini jangan sampai lewat. Ya. Nah, ini gambarnya kayak pocong jadinya. Supaya dia nggak pocong, kita tambahin shadow. Seperti ini. Biar dia kayak ada pijakannya Bapak Ibu. Saya tuh lebih senang yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar dia kayak nggak pocong gitu loh. Nah, bisa diperluas marginnya. Sudah Pak, batas itu aja. Nggak usah diperluas lagi. Ya Pak, Pak Ikhwan, Amnur, cukup sampai di sini. Jangan diperluas lagi. Karena kalau diperluas lagi nanti hasilnya nggak bagus. Ini terakhir, ini sudah jadi, anggap ini udah jadi dan kita tidak mau pakai yang ini kita tinggal hapus semua. Tinggal tekan tombol delete. Bapak Ibu ya, saya tidak menyelesaikan semuanya sampai ke belakang. Yang penting posisinya Ibu Bapak sudah tahu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di slide ini adalah kalau Ibu Bapak mau langsung menggunakan ini, Canva ini di dalam kelas, maka Ibu Bapak buatlah animasinya. Jangan sementah-mentah ini, karena Canva sudah menyediakan animasi yang luar biasa. Biasanya sebelum banyak animasi sebelum AI masuk di animasi, kita biasanya membuatnya secara manual dan disitulah juga paling lama menghabiskan waktu. Nah, senangnya sekarang Ibu Bapak di Canva kita bisa menemukan namanya animasi ajaib. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Dia akan membuatkan atau mencarikan kita animasi yang cocok dengan slide yang kita miliki. Jadi Ibu Bapak tinggal klik seperti ini, diam sebentar, biarkan dia mencari kira-kira animasi slide kita ini cocoknya apa. Nah, ternyata rekomendasi yang diberikan itu adalah ceria. Apakah boleh pakai tegas, elegan, energetik? Boleh, Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Ya, jadi Ibu Bapak tinggal pilih ceria seperti ini. Nah, nanti sudah ada animasinya. Bukan hanya animasi Bapak Ibu, tapi transisinya perhatikan di sini ada tanda bulat-bulat ini, artinya ini adalah transisi yang diberikan adalah usap lingkaran. Pas saya mau pakai transisi ajaib kayak morph di Microsoft PowerPoint, boleh nggak? Boleh dong, nggak ada masalah Ibu Bapak. Ini adalah hanya untuk memudahkan Ibu Bapak saja. Begitu ya. Nah, 1997, 20 ini sudah selesai semua. Nah, ini yang animasi. Ibu Bapak sudah paham ya animasi. Jadi kalau kita tampilkan, kita mengajar posisinya seperti ini. Cakep kan Bapak Ibu? Tuh. Ya. Ini kalau kita pakai transisi animasi ajaib tadi Bapak. Transisi ajaib itu saya lebih suka itu. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Cakep ya? Nah, kenapa malam kemarin saya bilang ketika Ibu Bapak sudah menguasai
bikin presentasi di Canva, sesungguhnya semuanya sudah Ibu Bapak bisa buat. Karena dari sini Ibu Bapak bisa nanti ubah menjadi video. Caranya Ibu Bapak tinggal pilih ubah ukuran, lalu Ibu Bapak tinggal pilih video. Videonya video apa? Apakah untuk di-reel Instagram, Ibu Bapak untuk bikin di TikTok, cakep Pak, nggak usah ngedit animasi lama. Nah, itu yang paling lama Bapak Ibu. Kalau mau lebih cepat, tampilan yang disampaikan sama Ibu Yani juga bisa. Cuma kadang-kadang kita juga nggak tahu ya apakah slide ini tuh sudah ada animasinya atau tidak gitu. Cara tampilkan animasi ajaibnya tinggal di sini aja, Bu. Kita pilih di sini, lalu pilih animasikan. Nah, ini nanti muncul ajaib. Muncul ajaib. Muncul otomatis. Tinggal dipilih saja maunya yang mana. Oke. Nah, kalau mau dipakai di dalam kelas gimana sih Pak caranya? Ya tinggal pilih tampilkan di sini Bu Bapak. Mengajar ya dalam kelas. Hari ini kita akan mengajar misalkan tentang memahami hakikat haji dan kurban. Tinggal tampilkan. Lalu ini kita tinggal tampilkan. Udah mengajar. Tinggal pakai apa itu namanya Bapak Ibu yang remote itu. Tinggal dipindah-pindah saja. Pakai HP juga bisa kalau Bapak Ibu. Pointer, Ini alat perjompoan ya Bapak Ibu. Nah tinggal pakai pointer itu aja udah pindah-pindah. Pengajarlah seperti biasa. Kalau mau lebih powerful lagi, gabungkan ini dengan background. Nah kalau mau belajar background, hubungi Pak Febri. Nah gitu. Jadi dia bisa jadi presentasi interaktif. Ya. Iya, baiklah. Sudah ya Bapak Ibu ya, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan seputar ini aman ya? Aman. Saya mau belajar background sama Pak Suwardi. Ya, sama Pak Febri, jangan dengan saya. Sudah ya Bapak Ibu, aman sampai di sini? Ini bisa dijadikan video? Bisa. Mau dipakai rekam langsung di Canva? Bisa. Aman Mas? Oke baik. Nah ini yang terpenting ya. Aman Pak. Nah, sudah Bapak Ibu, kalau sudah kita pindah topiknya. Ini topik yang malam kemarin sesungguhnya aman. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuklah ke malam kedua. Kita baru masuk ke malam kedua. Malam kedua ini Bapak Ibu kita akan membahas 3 hal. Pertama adalah kita akan memahami Canva AI terbaru ya di tahun 2025. Kemudian kita akan membuat portofolio online berbasis Canva dan cara publikasi karyanya di Canva itu seperti apa. Ibu Bapak saya nggak tahu kenapa ini dijadikan untuk materi di level ini, tapi sepertinya karena ini penting ya Bapak Ibu. Berarti harus ada jaringan internet Pak. Harus. Tapi kalau misalnya nggak mau, balik lagi. Kalau nggak mau ada koneksi internet, Ibu Bapak boleh di-download dulu dijadikan PDF. PPT. Nah, sesungguhnya Ibu Bapak, Canva itu bisa loh kita akses nggak perlu koneksi internet. Tahu nggak Bapak Ibu caranya? Ada yang tahu nggak? Mau merubah bahasa Inggris, Kendo Canva di mana Pak? Udah malam kemarin Pak Ahmad. Semua dokumen ini bisa loh Ibu Bapak kita akses di dalam kelas tanpa harus ada koneksi internet. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Ibu Bapak pergi ke titik 3 ini. Tunggu dulu. Ibu Bapak ada yang mau nggak? Ada yang sudah tahu nggak? Kalau sudah tahu semua ya udah nggak usah. Saya lanjut materi yang kedua. Izin download dulu belum tahu. Oh mau. Oh, oke. Belum Pak. Baiklah. Tapi sebelumnya udah kemarin Pak. Ya udah. Bukan itu. Kalau itu di-download dulu jadi PPT. Nah ini nggak perlu dijadikan PPT gitu. Tapi tetap di Canva-nya gitu. Kasih tahu nggak ya? Caranya seperti ini Ibu Bapak. Cari slide presentasi yang akan mau dijadikan offline. Yang mau di-offline-kan. Caranya, Ibu Bapak tinggal klik seperti ini, lalu di sini aktifkan presentasi offline. Ternyata ada ya. Ada Bapak Ibu, tinggal klik seperti ini. Nah, ini ada sinkronisasi offline ya Bapak Ibu. Saya mau membuktikan, tapi kalau saya mematikan koneksi internet saya malah menghilang Bapak Ibu. Jadi buat apa ya? Enggak lucu kan? Saya buktikan gitu. Nah, Ibu Bapak begini loh offline tapi saya menghilang. Gimana caranya? Ibu Bapak nanti cobain langsung. Bedanya, Ibu Bapak bisa lihat ya, bedanya slide presentasi yang bisa diselenggarakan secara offline itu adalah ada tanda centang seperti ini. Artinya ini bisa Ibu Bapak pakai
tanpa harus ada koneksi internet. Tapi sebelumnya Ibu Bapak jadikan seperti ini dulu. Atau misalnya Ibu Bapak di kantor itu punya koneksi internet yang baik. Tapi ketika di dalam kelas itu nggak punya koneksi internet yang bagus. Sehingga kalau mau mengajar dengan pakai Canva yang ada slide-slide-nya, animasinya malah nggak proper. Nah, makanya buat di offline dulu. Ya, oh baru tahu ilmu baru. Iya, makasih sama-sama. Karena ini memang ini baru, Bapak Ibu. Ini termasuk baru. Jadi terima kasih yang sudah bertanya. Akhirnya saya bisa share ini. Baiklah, nah sekarang kita masuk ke yang beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir ini rame ya Bapak Ibu, ramai sekali dan saya yakin juga Ibu Bapak sudah ada yang pernah buat di sini. Fitur ini muncul di akhir April untuk akun belajar, untuk fitur di akun Canva pendidikan untuk akun gimana ngomongnya ya? Pokoknya gitu deh Bapak Ibu. Ini fiturnya muncul di awal April dan Ibu Bapak dapatkan itu di akhir Mei. Gitulah Bapak Ibu ya. Nah, kita akan membahas tentang sedikit Canva Code. Boleh ulang cara presentasi offline? Oh baiklah. Cara presentasi offline-nya ini belum saya buang. Bentar. Ini ketahuan ngambilnya pakai template. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Caranya Ibu Bapak pergi ke sini. Yang mana mau di offline kan? Misalkan ini. Ibu Bapak tinggal klik tanda 3 titik ini. Lalu aktifkan presentasi offline. Klik seperti ini. Tunggu sampai proses ini selesai. Dan tulisan sinkronisasi offline. Oke. Tandanya adalah kalau sudah aktif, Ibu Dona, mic-nya, tandanya kalau sudah aktif adalah ada tanda centang seperti ini. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Artinya dia bisa digunakan. Nah, tapi kalau dia bukan presentasi, dia nggak bisa Bapak Ibu. Jadi tipenya harus tipe presentasi. Oke, nah balik lagi. Sudah Bu, Bapak Ibu nggak ada lagi mau nanyakan ini biar nggak bolak-balik pusing nanti Pak Wilsonnya ini gimana ininya pematerinya menjelaskan maju mundur. Sudah, Ibu happy? Lanjut Pak, oke Kang Muhe. Iya. Nah karena, oke lanjut Mas, oke baiklah. Terima kasih. Nah kita akan bahas tentang sedikit Canva Code atau kode yang ada di Canva. Canva AI itu bisa apa saja sih Bapak Ibu? Udah banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuat aplikasi pembelajaran sederhana, Ibu Bapak nanti bisa membuat multimedia interaktif. Gimana yang dari Kemenak nggak bisa lanjut Pak? Bisa. Eh, Tadi malam kayaknya saya sudah share caranya. Kemudian desain materi otomatis, Ibu Bapak bisa membuat formulir otomatis juga, bisa membuat simulasi materi kalau Ibu Bapak guru matematika kayaknya bisa, karena saya pernah lihat ada. Kemudian Ibu Bapak bisa membuat permainan edukasi, halaman landing edukasi. Landing edukasi itu misalnya kayak website SPMB gitu Bapak Ibu, atau nebeng di kelas guru punya akun. Jangan atuh Pak Febri. Kumpas tuntas di batch selanjutnya boleh. Kemudian bisa juga bikin konten promosi sekolah. Ibu Bapak bisa bikin portofolio digitalnya masing-masing. Misalkan kayak Pak Febri yang sering diundang atau Ibu Bapak yang sudah punya akun TikTok misalnya atau IG yang sudah besar terus bisa mendapatkan sudah mau menerima endorsement. Nah, Ibu Bapak harus bikin portofolio digital Ibu Bapak. Supaya apa? Supaya orang ketika nanya red card-nya berapa, jadi udah bisa liatin. Nah, itu bisa dibuat otomatis di Canva AI. Juga bisa buat materi ujian interaktif Bapak Ibu. Nah, dari sekian banyak ini and many more. Artinya ya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan tergantung dari kreativitas Ibu Bapak. Kreativitas itu adalah berhubungan dengan daya imajinasi Ibu Bapak. Mau sampai kemana, ini mau dibuat apa. Karena ini berbasis AI Bapak Ibu, artinya dia nggak terbatas. Nah, meskipun ada kata tidak terbatas, tapi ini juga memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan-batasannya adalah sebelum saya lihatkan ke prompt-nya seperti ini. Batasannya Canva AI itu hanya sebagai front end. Front end itu artinya ini website ya Bapak Ibu, ini aplikasi
yang cuma bisa kita lihat. Ini tampilannya, oh ini tampilannya, oke, 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 oke gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu, tapi dia tidak bisa menyimpan data. Ya, kalau pure menggunakan Canva AI itu tidak bisa menyimpan data karena dia hanya sebagai front end. Ibaratkan kalau Ibu Bapak di restoran ya, di restoran itu kita hanya bisa lihat menunya. Menunya seperti ini, tapi kita nggak bisa lihat isi dalamnya itu seperti apa, terus mau nyimpan lagi yang sudah kita makan itu, Pak ini dibungkus ya, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya Ibu Bapak datang lagi, dia akan menampilkan hal yang baru lagi. Kemudian ini sifatnya adalah website statis seperti itu. Jadi Ibu Bapak tinggal pilih, bukan tinggal pilih, website ini merupakan dia website statis seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dia untuk ditambahin fitur yang lain itu harus butuh aplikasi yang kedua. Ya, insya Allah di batch selanjutnya akan kita bahas lebih detail ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengimplementasikan ini Bapak Ibu kita butuh namanya prompt. Prompt ini lebih sederhananya adalah jampi-jampinya atau mantra-mantranya seperti itu. Sebenarnya kalau di tempat yang lain, kalau di Gemini ataupun nanti di ChatGPT sudah ada aturan untuk buat prompt yang efektif itu seperti apa. Nah, tapi kalau untuk di sini Ibu Bapak, kalau untuk di Canva AI dia tidak butuh struktur seperti itu. Misalkan harus kita tetapkan dulu personanya sebagai apa, kemudian contohnya seperti apa, nggak butuh dia seperti itu. Dia cuma butuh perintah dan kedetailannya. Ibu Bapak mau seperti apa. Pun kalau misalnya sudah dibuat, nanti mau ditambahkan lagi boleh Bapak Ibu. Buatkan ulang seperti itu. Nah itu bisa. Yang kedua, yang Ibu Bapak harus pahami bahwa dengan prompt yang sama, ketika misalkan Pak Ikhwan dan Pak Tony mengeksekusi prompt itu pasti hasilnya akan berbeda. Itu yang kedua ya, Bapak Ibu. Ingat ini karena ini berbasis AI codingannya, jadi Ibu Bapak tidak perlu harus mikir. Tapi ada resikonya adalah nanti pasti hasilnya antara yang satu dengan yang lain berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah karena ini berbasis prompt, maka Ibu Bapak tidak perlu harus pusing. Gimana cara buatnya? Kita minta tolonglah dengan juga kecerdasan artifisial yang lain. Misalkan Gemini ataupun ChatGPT. Ibu Bapak sudah punya Gemini semua kan? Gemini itu apa? Gemini ya? Gemini.google.com. Ibu Bapak sudah punya semua kan ya? Nah kalau sudah punya kita praktik yuk. Bapak Ibu sudah punya. Kalau akun belajar.id itu pasti punya. Sudah punya? Nah kita minta tolong itu aja. Kalau Ibu Bapak punya ChatGPT Plus akan lebih bagus lagi. Oke. Sudah? Kita sudah siap? Ibu Bapak mau bikin apa kira-kira? Ada Pak Said tadi? Masih ada Pak Said? Halo Pak Said. Sudah nggak ada? Oh, Pak Saidnya mungkin lagi sholat. Oh masih Mas. Baik. Pak Said kira-kira Pak Said mau bikin apa? Di antara yang ada di sini. Ayo Pak Said mau bikin apa kira-kira? Ini menunya. Ini menunya kira-kira Pak Said mau bikin apa? Simulasi materi. Oke, boleh bantu tuliskan topiknya? Ada Ibu Yani MPI. Oke, multimedia interaktif. Boleh. Kita coba simulasi materi ya. Simulasi materi mudah-mudahan bisa. Hidrosfer. Oke, baiklah. Mudah-mudahan bisa ya. Hidrosfer. Permainan edukasi boleh. Kita ke Pak Said dulu. Ini masih ada waktu kan ya? Aman ya, masih ya, aman. 20.12. Nah, karena ini proses codingnya nanti agak lama Ibu Bapak, jadi kita boleh nanti selipkan dengan sesi tanya jawab. Nah, caranya seperti apa? Ibu Bapak yang dari Kemenak, tambahin waktu.
Besok ada. Ibu Bapak yang dari Kemenak yang belum mendapatkan ini boleh simak dulu ya. Nanti sambil menyimak ini Ibu Bapak boleh pergi ke sini ya. Mendaftar dulu di Canva untuk pendidikan. Tapi dia tidak bisa otomatis langsung malam ini ya Bapak Ibu untuk apa namanya, untuk setujui. Ya biasanya melalui sistem dulu di jam kerja mereka. Tambahin hari boleh, boleh, boleh. Nah itu ya Bapak Ibu yang dari Kemenak boleh siapkan sertifikat pendidiknya eh, untuk mendaftar di sini. Baik, kalau ada batch selanjutnya kabar ya Pak, boleh, siap. Nah, tadi Pak Said mintanya apa? Hidrospermas, sorry, simulasi materi. Nah, kita pakai Gemini ya, Bapak Ibu. Gemini itu ada di mana sih Pak? Adanya di sini Bapak Ibu. Ada di Google Apps di sini. Lalu Ibu Bapak pilih Gemini. Oh, Gemini. Dan ini gratis ya Bapak Ibu ya. Ini gratis. Daftar di mana Pak yang Canva Edu? Di sini Bu. Di sini. Nah ini sudah. Di sini. Tuh. Sudah. Ntar saya matikan annotate ya. Tidak dicoret-coret ya layarnya ya. Oke, ini saya matikan dulu karena layarnya kotor. Perfeksionis banget ya bapaknya ya. Nah, karena kita diminta Pak Said untuk membuat simulasi materi, kita coba ya, mudah-mudahan bisa. Nah, caranya adalah perginya kemana? Perginya ke sini dulu, ke halaman awal, ya Bapak Ibu, lalu pergi di sini ada tulisan Canva, AI Canva. Oke, lalu silakan klik kode untuk saya. Itu ya Bapak Ibu. Sudah? Di menu apa Pak? Sudah, oke. Caranya ini tinggal kita masukkan prompt-nya di sini. Karena kita nggak jago bikin prompt atau mungkin kita nggak punya waktu untuk mengetik, ya Bapak Ibu, kita tinggal minta tolong sama Gemini-nya untuk membuatkan kita prompt. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal pergi ke Gemini, lalu mintalah dia seperti ini. Ya, kamu adalah, nah di sini harus diberikan peran dia ya Bapak Ibu, harus diberikan peran. Kamu adalah guru geografi. Ya, saya ingin membuat apa namanya tadi ya, membuat simulasi materi tentang hidrosfer di Canva AI. Oke ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi berikan perannya dulu, terus Ibu Bapak maunya apa? Lebih detail, lebih bagus. Tapi kalau nggak mau detail-detail amat nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk digunakan dalam kelas, Ibu Bapak mohon bikin lebih detail ya. Saya ingin kamu membuatkan simulasi materi tentang hidrosfer di Canva AI. Tugasmu, tugasmu sekarang adalah buatkan saya prompt yang bisa saya gunakan. Nah, gitu Bapak Ibu. Cukup dulu seperti itu, lalu kita tekan enter. Karena saya tidak paham hidrosfer itu seperti apa, nah Ibu Bapak nanti boleh biarin aja dia, maksudnya Ibu masukkan lebih detail boleh gitu. Nah ini diberikan beberapa petunjuk ya Bapak Ibu, ada bukan petunjuk, pilihan. Siklus air yang dinamis, seperti ini kah Pak Said materinya? Hidrosfer sepertinya luas ya karena diberikan beberapa pilihan. Ya, Permasalahan Mas. lingkungan terkait. Benar ya? Benar, Mas. Oke, baik. Kita ambil yang mana? Pilihan mana, Pak? Pak, pilihan 1, Siklus siklus. air yang dinamis saja, Mas. Oke, baik. Ini tinggal kita copy, Bapak Ibu. Nah, ini ya, buat simulasi interaktif tentang siklus air bumi. Gambarkan proses. Nah, ini tuh yang terpenting Ibu Bapak. Kita tuh karena kita mungkin nggak terbiasa ya, karena kita juga malas ya mikirnya Bapak. Ya, ngapain ya kan sudah ada AI ya, sudah ada KA seperti ini, ya udah biarkan dia yang membantu kita Bapak Ibu.
ya. Kalau pikirnya sekarang ya jadi pemalas ya kita. Enggak juga Bapak Ibu, karena memang yang udah di zamannya seperti ini. Jadi Ibu Bapak tinggal copy, klik kanan copy, lalu masuk ke Canva AI-nya, pastikan ini sudah Canva AI dan kode untuk saya sudah dicentang, lalu Ibu Bapak klik kanan pilih paste. Udah? Lalu tekan sudah masuk semua nggak ya? Udah. Dalam ekosistem, oke sudah, titik, lalu tekan enter. Nah sekarang kita tinggal menunggu dia, aku pikir dulu ya. Nah gitu Bapak Ibu. Udah deh kita tinggal nungguin. Nah kalau Ibu Bapak mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial untuk di jenjang SMA, Ibu Bapak nanti akan belajar ini. Tapi bukan yang manual, bukan otomatis seperti ini, tapi manual. Praktiknya sambal sambal lihat rekaman aja, iya boleh. Praktik sambil nyambel boleh. Nah ini, oh sambil, oke baiklah. Karena ini prosesnya agak lama ya Bapak Ibu, jadi daripada kita diam-diam aja, boleh Ibu Bapak, bertanya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Boleh materi topik yang kemarin, boleh juga, yang sekarang berjalan. Boleh raise hand dulu kalau misalnya ada yang rame, kalau nggak ada ya udah diam-diam aja Bapak Ibu kita sambil menunggu ini. Karena kalau saya pindah ke tab yang lain, kalau saya pindah tabnya yang lain, ini akan berhenti biasanya. Nah itu, harus dipindahin lagi ke sini baru dia mau jalan. Dia agak manja sedikit Bapak Ibu. Boleh Ibu, Welda Mayenty. Monggo. Terima kasih Pak. Saya tadi mencoba-coba untuk presentasi yang offline tadi nggak ketemu apanya Pak, nggak bisa saya. Itu di mana? Oh oke. Presentasi offline. Iya, kan itu udah ada presentasi yang kita bikin slide-slide-nya sebelumnya. Terus ada titik 3 yang Bapak bilang tadi, saya cari itu tidak ada tampilkan. Yang sudah Ibu buka itu file presentasi atau file bukan presentasi? Karena dia bisa, karena, Yang kalau video nggak bisa ya Pak ya? oh nggak bisa. Tidak bisa Bunda. Dia harus Oh. judulnya presentasi, baru bisa di-offline-kan. Oke. Oh, gitu. Oke, Nah, makasih Pak. iya sama-sama. Sudah jadi. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Kita lihat ya, sesuai nggak ya? Nah, sebelum ini kita publish, nah kita lihat dulu nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Pak Said, saya mohon maaf nih, saya nggak ngerti nih Pak, ini benar atau enggak gitu. Ya ini kan Benar, ini Mas, ada, benar. benar ya. Hmm. Misalnya kita lihat penguapan deh, materi penguapan gitu. Ini katanya, ini tuh air, ini awan, lalu ini tuh daratan. Daratan. Oh iya, seperti itu ya Pak. Iya, iya, Wih, benar. Masya Allah. Lalu kita coba lihat kondensasi itu gimana? Kondensasi. Keren, iya. Nah, seluruh siklus. Nah, ini sepertinya ada yang nggak jalan nih Bapak Ibu ya. Kondensasinya nggak jalan. Nah, kalau seperti itu, Ibu Bapak tinggal sampaikan. Ya, tinggal minta lagi dikecilin Pak tampilannya supaya kelihatan semua. Oh, gimana caranya saya kecilin semua? Kecil banget jadinya. Karena dia jadinya memang bukan slide presentasi sih Pak. Gitu. Gitu. Tergantung dari permintaan kita, karena kita mintanya bukan slide presentasi, jadinya kayak seperti ini. Ya, jadi website gitu loh. Coba kita minta ya. Cobalah klik penguapan untuk melihat bagaimana air menguap. Oke. Nah, coba kita minta Kondensasinya, Mas. ya, kondensasinya tidak bisa tidak bisa diklik. Pastikan juga sudah ada visualisasi dari kondensasi dan yang lainnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi jangan dimarahi ya Bapak Ibu, kalau dia dimarahi karena kadang-kadang juga kita stres sendiri loh Bapak Ibu, apalagi pas yang mau bikin kemarin itu
pengumuman kelulusan. Apa yang kita minta, promnya sudah sesuai dengan punya orang, kok tiba-tiba di giliran kita nggak sesuai gitu Bapak Ibu, itu sering. Dan itu lazim sekali kalau di sini. Ya, karena ini namanya juga AI ya Bapak Ibu. Beda cerita kalau Ibu Bapak memang mengodingnya itu memang manual. Membuatnya itu dari manual. Jealous dia iya, jangan ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Happy. Monggo Ibu Happy dihidupkan mic-nya. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Ya, Yang pertama, satu dulu. Jadi boleh. ada beberapa media pembelajaran yang sudah saya buat dengan Canva AI. Nah, tapi pertanyaannya saya itu bagaimana caranya kita memasukkan gambar-gambar itu ke dalam media yang akan kita buat. Contohnya kemarin saya ingin membuat tentang game interaktif tentang planet-planet. Tapi yang keluar di situ kan planetnya tuh bulat-bulat, terus nggak sesuai dengan ukurannya gitu kan. Benar. Nah, saya ingin ketika planet itu memang seperti gambar yang beneran Yang kita gitu. inginkan gitu ya. Oke, Iya, itu baiklah. gimana Pak? Ya, Begitu. cukup satu dulu ya biar langsung praktik sambil nunggu ini selesai. Iya, makasih Pak. Ya. Boleh? Ya, baik. Nah, ini pertanyaan Ibu Happy. Sekalian langsung kita praktikkan nanti untuk simulasi sudah. Permainan edukasi dari Ibu Azkiyatul Aufa kalau di bawahnya. Ada Ibu Yani dulu. Oke deh, Ibu Yani boleh. Ibu Yani MPI topiknya apa Bu? Oh iya, sambil juga menunggu Ibu Yani menuliskan topik MPI-nya apa, Ibu Bapak perlu dipahami bahwa saat ini Canva AI khususnya yang kita buat sekarang ini belum bisa menerima video langsung kalau Ibu Bapak memasukkan video dari YouTube. Ke sini tuh nggak bisa. Dia nggak bisa jalan. Jadi dia ketika misalnya Ibu Bapak memasukkan YouTube bisa, tapi dia nanti akan buka tab yang lain. Kalau di dalam per-MPI-an, kalau di dalam per-MPI-an di MPI-an di tahun lalu ya Bapak Ibu di program itu nggak diterima yang kayak gitu. Jadi kalau dia judulnya MPI ya di dalam satu siklus seperti itu, di dalam satu framework. Kalau sudah judulnya keluar itu nggak MPI. Begitu katanya. Begitu. Atau misal kita bikin kuis di Canva Code, apakah hasilnya akan terekap seperti di Quizizz? Bisa, tapi nggak bisa langsung. Nggak bisa hanya semudah ini. Kita harus pakai namanya AppScript. AppScript itu untuk sebagai jembatannya, dan untuk menyimpan hasilnya itu nanti namanya di spreadsheet-nya, di Google Spreadsheet. Jadi ada Canva AI sebagai kan front end kan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang back yang AppScript dengan spreadsheet, nah itu namanya back end. Rumit ya Bapak Ibu, tapi nggak usah pusingin. Ibu Bapak bisa bikin ini aja dulu udah luar biasa deh. Belum bisa hyperlink ya Pak, belum bisa. Ya, belum bisa hyperlink langsung gitu keluar. Oke, kalau kita oke sudah ya, kita coba ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Pak. Dia masih padahal dia udah menambahkan, dia bilang kayak gini nih. Saya akan menambahkan tombol kondensasi, memastikan semua visualisasi berfungsi dengan baik. Saya telah memperbaiki simulasi air dengan beberapa peningkatan. Bla 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 bla. Sekarang coba klik tombol kondensasi. Gak ada perubahan apa-apa tuh. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini dia masalahnya kalau masih yang di Canva AI ini. Nah, jadi Ibu Bapak boleh buat dari awal lagi menyesuaikan kira-kira oh ini bisa atau tidak. Jangan sampai Ibu Bapak nanti habis waktunya di sini. Ya, Bapak Ibu Nah, ya. masih baru kali ya, Mas ya. Benar Pak. Ini masih versi baru banget karena baru 2.0 ya. Nanti akan terus berkembang seiring dengan banyaknya nanti permintaan segala macam. Ibu Bapak saking banyaknya permintaannya di Indonesia ini pernah down Bapak Ibu pada saat SPMBE, bukan pengumuman kelulusan untuk di SMP kalau nggak salah kemarin. Oke ya, Pak Said. Oke, Mas. Untuk
Oke, sip. Caranya seperti itu. Nah, sama halnya dengan Ibu Yani ini sambil menjawab pertanyaan tadi bagaimana cara memasukkan gambar di Canva AI. Baiklah, kita keluar dulu, kita balik dari awal, masih ada waktu 20.28. Oke, baik. Nah, caranya sama masih seperti itu ya Bapak Ibu, karena saya tidak ingin mengetiknya lama-lama, jadi kita minta tolong sama Gemini aja. Kita tinggal ubah saja di sini, edit text ya Bapak Ibu. Lalu kita buat dia, kamu adalah guru apa? Kamu adalah guru, Ibu Yani ini guru apa ya Bu? Matematika lah ya, matematika. Kamu adalah guru matematika, matematika. Saya ingin kamu membuat multimedia pembelajaran interaktif. Oke, dengan materi apa? Materinya apa? Bilangan bulat. Oke, dengan materi bilangan bulat. Tugasmu sekarang adalah buatkan prompt saya. Nah, kalau Ibu Yani punya struktur multimedia pembelajarannya apa, ya, Ibu boleh masukkan di sini. Yang misal, tugasmu sekarang adalah buatkan saya prompt yang bisa saya gunakan. Yang terdiri dari, nah gitulah, yang terdiri dari apa Ibu Bapak? Misal, pertama, halaman login. Biasanya kayak gitu ya, kalau MPI ya, Pak Nafrizal ya, ada halaman login, masukkan nama siswanya gitu, halaman login, di mana siswa memasukkan, di mana siswa harus memasukkan nama dan kelas. Nah, lebih bagus kelasnya itu pilihan. Kelas dengan pilihan kelas misalkan 10A, 10B gitu, 10C. Nah, gitu dah. Sorry. Nah, lalu apalagi? Materi. Materi tentang bilangan bulat. Oke. Karena kan VA ini nggak bisa direct video ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak masukkan videonya dulu. Lalu kita tinggal masukkan misalkan kuis dah. Kuis tentang bilangan bulat, penjumlahan, maksudnya apa? Oh ini materinya, baiklah. Materi tentang, nah gitu, kuis tentang, dah. Topiknya kita ganti berarti ya, materinya bilangan bulat, bener ya kayak gitu ya? Oke, nah sudah ya Bapak Ibu. Nah ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Happy tadi, Ibu Happy misalkan mau memasukkan logo atau gambar. Nah ini saya karena mau masukkan logo saja, jadi saya tekan Ctrl T, lalu saya masukkan cari logonya atau cari gambarnya. Misalkan cari logo sekolah SD misalkan ya kan. Nah ini sudah ada logo sekolah SD-nya ya, Bapak Ibu anggaplah ini. Oke. Nah, yang kita butuhkan selanjutnya adalah namanya image hosting. Bapak Ibu ini gratis. Image hosting namanya. Free. Gampang kok ini Bapak Ibu. Izin keluar boleh. Nah, websitenya ini saya kirim kayak ke kolom chat ya, Ibu Bapak disimpan ya. Ini supaya kita bisa memasukkan gambar. Oke, ini gambar logonya kita simpan dulu ke komputer kita. Lalu kita pilih image hostingnya. Mulai mengunggah di bagian ini, cari logo tadi, ini logonya, dan kita pilih open. Oke, kita pilih unggah seperti ini. Nah, yang kita ambil Ibu Bapak adalah, oke, saya kumpulin link-linknya. Ya wajib dikumpulin. Kalau nggak dikumpulin soalnya nggak bisa tuh nanti. Oke. Nah berarti karena ini tidak muncul langsung, kita coba ini ya Bapak Ibu ya.
kita coba login deh. Ini sepertinya karena nggak login. Saya coba masuk. Agak slow Pak. Oke baik. Ini kita sudah sampai di sini. Ini kita mau masukkan logo nih gambar. Masukkan gambar ke sini. Ibu Bapak buat akun dulu. Nah, buat akunnya langsung aja pakai Google Ibu Bapak gampang. Ya, ini mau masukkan gambar, mau masukkan, pokoknya semua gambar deh. Mau masukkan semua gambar pakai ini. Wajib pakai ini. Kalau pakai yang lain bayar. Ini gratis. Nah, ini saya sudah login ya Bapak Ibu. Oke, kita klik mulai mengunggah. Kita masukkan logo kita. Lalu kita pilih unggah. Nah, yang kita ambil itu adalah tautan langsung. Ingat ya Bapak Ibu yang diambil Ibu siapa tadi? Ibu Happy kah? Ibu Happy yang diambil tautan langsung ya Bu, yang akhirannya PNG. Beda kan? Nah lalu salin, pindahkanlah ke Gemini. Begitu juga kalau Ibu mau masukkan gambar planet. Jadi berapa gambar planet yang ada, Ibu Bapak harus ubah dulu ke sini, masukkan ke sini semua. Lalu tambahkan di sini perintahnya. Saya mau logo sekolah ini berada di atas. Setelah logo, ada nama sekolah SDN 1 Percontohan Jambi. Nah, logo sekolah ini tuh, nah di copy linknya di sini. Saya mau logo sekolah ini maksudnya berada di atas setelah ada nama sekolah. Setelahnya ada nama sekolah. Oke, lalu kita perbaharui. Dah, diam dulu Bapak Ibu. Nah, ini udah dibuatin ya Bapak Ibu. Tuh, panjang jadinya karena permintaan kita panjang, beda dengan yang tadi. Nah, tapi kenapa saya sarankan Ibu Bapak ke Gemini supaya dia membantu ke sini. Gitu. Pak, promnya coba copas ke grup WA boleh? Wait, ini saya coba kopas ya. Nih, saya kopas gitu. Catatan untuk logo, oke. Kalau Ibu Bapak mau request warna tertentu pun juga harus dibuatkan. Bentar ya, saya coba share ke grup WA. Apa nama grup WA kita? Oke, ini. Oke, itu sudah saya copas. Saya pindah ke Canva AI-nya lagi sebentar karena saya belum share screen. Jangan sampai saya ngomong tapi nggak nampak ininya. Share screen-nya. Oke. Nah, saya nggak bisa lihat Ibu Bapak jadinya. Oke. Nih. Sip, sudah. Nah, kita pindah ke sini Ibu Bapak. Masuk lagi ke Canva AI. Pastikan untuk kode untuk saya dan kita tinggal copas saja prompt yang tadi. Aman ya? Lalu kita tekan kirim. Nah, biarkan dia bekerja untuk kita. Kita sambil nunggu dulu. Ibu Bapak boleh sambil praktikkan. Kalau Ibu Bapak ada kendala ya, boleh langsung tanyain. Tapi jangan nanyain, Pak ini kok nggak bisa sih Pak, ini kok nggak bisa Pak. Iya seperti itulah Ibu Bapak kalau di Canva AI. Nggak bisa kita pastikan bahwa prompt yang sama, seperti yang saya sampaikan tadi, prompt yang sama dengan prompt yang dengan di Ibu Bapak pasti berbeda. Canva saya tak ada kode untuk saya, Pak. Nah, karena Ibu Helda sudah Canva pendidikan belum, Bu? Atau masih Canva Pri? Bu, kenapa sih harus ada seperti ini? Link logonya dapat dari mana? Link logonya dapat dari sini. Dari sini. Tuh, buat akun dulu di situ, freeimage.host. Pendidikan, Pak. Oke, baik. Ibu Helda nanti boleh bantu screenshot ya. Kirim ke saya. Nah, benar. Terima kasih Bu Yani. Kita liatin dulu. Nah, itu dia. Kalau kita nggak mantengin dia berhenti juga, Bapak Ibu. Ya udah, kita biarin. Sambil berjalan ya Ibu Bapak, kalau ada yang mau ditanyain juga boleh banget. Jadi berapapun gambar yang Ibu Happy akan masukkan, ya segitulah juga banyak yang Ibu Happy harus bikin gambarnya di image host seperti ini. Tapi cepat kok Ibu Bapak.
Kecuali kalau gambarnya itu beratus-ratus MB ya lama. Tapi juga nggak mau beri image-nya seperti itu. Karena ini kita gunakan secara gratis ya. Kalau ibu bapak punya image hosting yang lain, boleh gitu. Nah, tapi kalau nggak punya ya udah pakai aja yang gratis. Kalau bisa ada yang gratis, kenapa harus bayar ya bapak ibu? Oke, kita menunggu ini dulu bapak ibu. Ini kayaknya sudah mau selesai, oh belum. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Amin, sama-sama. Malam besok lebih seru lagi Bapak Ibu dengan Ibu Dona insya Allah ya. Dengan Ibu Dona besok Ibu Bapak akan bahas mengenai bikin konten. Iya, siapa nih Bapak Ibu yang sudah gajian Facebook Pro-nya? Dari 10 produk yang bisa dihasilkan dengan Canva AI, mana yang lebih sedikit errornya? Mengingat masih banyak yang diperbaiki. Kalau saya Ibu Bapak, yang penting permintaannya itu tidak yang harus ada back end-nya. Kalau ada back end-nya itu sedikit agak frustasi. Frustasinya kenapa ya? Karena yang kita minta kadang-kadang itu tidak jalan. Padahal prompt-nya itu sudah sesuai. Nah, bikin stresnya itu di situ kadang-kadang. Nah, tapi kalau untuk yang cuma front end seperti ini yang kita manfaatkan yang ada di Canva, misalkan langsung gitu, nggak perlu harus mengintegrasikan ke aplikasi yang lain, itu aman, Bu Yani. Oke, tapi kalau misalnya harus diintegrasikan dengan yang lain, itu yang ya seringkali tidak jalan. Oke ya, ini kita sambil menunggu dia masih buatkan kuisnya dulu. Nah, kelihatan dari sini ya, Bapak Ibu answer question-nya. Seperti itu. Boleh Bapak Ibu sambil kita menunggu ini selesai, kalau misalnya ada materi yang tadi kemarin malam juga kalau misalnya masih ada yang kira-kira kurang paham, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Sayang soalnya waktunya. Ini sambil menunggu. Nah setelah ini baru kita untuk mempublikasikannya ya Bapak Ibu ya. Ini cukup ya. Dan ini selesai sudah. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Nah. Kalau untuk tampilan mungkin lebih baik tanpa. Ya bisa. Nah ini dia Bapak Ibu. Wah logonya nggak masuk. Nah ini dia ya Bapak Ibu. Kadang-kadang. Padahal kita minta logonya masuk. Ya kan. Tadi ini logonya nggak masuk. Padahal logonya udah dimasukin. Nah seperti itu kadang-kadang Bapak Ibu. Tapi pilihan kelasnya udah masuk. Misalkan namanya adalah Ibu Yani. Ibu Yani ya. Kita pilih kelasnya. Kalau 10A masuk. Nah ini ya Bapak Ibu. Ini materinya. Nah ini logonya yang belum masuk. Tinggal masukin aja nanti minta lagi gitu. Nah ini sudah ya Bapak Ibu. Ibu Yani ini sesuai nggak sih? Pengurangan. Wow ada garis bilangannya. Iya. Kalau misalnya kita minta garis bilangan ya udah tinggal kita bilang. Ibu Bapak minta apa gitu. Nah tinggal sampaikan. Ya perkalian. Gitu. Walaupun saya nggak ngerti ini apa ya Bapak Ibu ya. Pembagian Ibu Ristawani sesuai. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita kuis interaktifnya. Oh, salah, maaf. Ketahuan saya matematikanya jelek ya Bapak Ibu ya. Salah lagi gitu. Keren, iya maaf ya Bapak Ibu. Nah, ya benar, Masya Allah gitu. -4, ya ini apa ini nggak ngerti Bapak Ibu. Ya salah lagi. Baiklah, salah lagi. Ah benar, Masya Allah. Ya salah. Udah deh Bapak Ibu, ya udah. Nah, hasilnya seperti ini. Ada hasilnya, coba lagi gitu. Jadi itu ini bisa kayak main offline gitu dengan anak-anak Bapak Ibu ya. Main offline keren banget iya. Tinggal tapi ini Ibu Bapak nggak bisa ini ya apa namanya jangan dijadikan ini tuh kayak asesmen sumatif gitu loh Bapak Ibu. Jadi kayak untuk asesmen formatif aja seru-seruan dengan anak-anak setelah Ibu Bapak ngasih materi gitu ya Pak Nafrizal ya. Jadi ini ada nama Yaninya, ada kelasnya berapa, data tersave tidak. Nah itu yang saya sampaikan tadi ya Ibu Bapak, ini tidak tersave. Kalau mau di-save ini harus minta bantuan AppScript-nya sebagai jembatan dan backend-nya itu adalah spreadsheet akan disimpan di sana. Gitu ya.
Iya, bisa buat seru-seruan, bener gitu. Jadi kayak untuk asesmen formatif ya, atau ini Ibu Bapak bisa jadikan sebagai asesmen sebelum asesmen awal gitu, sebelum pembelajaran untuk mengetahui anak-anak ini bisa paham gak sih gitu. Jadi Ibu Bapak bisa melihat, oh 2 cuma bener, berarti rata-rata anaknya nggak mampu di situ. Atau misalnya nggak ada materi pembelajarannya, bisa juga nggak ada materi pembelajaran, langsung buat kuis interaktif juga bisa langsung dari sini. Seperti itu, sebagai ice breaking, benar sekali. Oke ya Bapak Ibu, dan ini adalah sesungguhnya masih, apa namanya, previewnya, belum kita pakai untuk bisa berikan ke peserta didik. Nah, cara bisa berikannya ke peserta didik seperti ini. Jangan berkedip ya Bapak Ibu, karena ini penting sekali. Hilang fase ini, terlewat fase ini, masih ada yang di WC, balik dulu ke depan laptopnya, ke depan HP-nya, karena ini penting banget. Nanti Ibu Bapak bingung mau ngasihnya, Ibu Bapak nanti ngasihnya yang link di atas ini, bukan Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak menganggap ini sudah selesai, kita langsung gunakan. Tapi kalau Ibu Bapak ini kan masih ada kekurangan ya. Benar kan? Karena ini kan masih ada kekurangan ya Ibu Bapak. Logonya belum masuk. Kalau kita mau masukkan logonya nanti nunggunya lama lagi ya kan? Oke, karena kita mau langsung, Ibu Bapak mau masukkan logo dulu, ulang dari awal atau langsung kita publikasi? Slow ya Pak, boleh. Ini penting banget soalnya. Langsung publikasi, baiklah, langsung aja Pak. Iya, kan daripada nunggu dari lama kan. Nah Ibu Bapak gunakan dalam desain. Iya, oh iya, Ibu Bapak kalau mau bikin kayak landing page untuk penerimaan siswa baru, boleh banget. Link Google Form-nya Ibu Bapak tinggal masukkan saja di Gemini-nya. Foto kepala sekolahnya masukkan juga di free image-nya. Jadi Ibu Bapak cari dulu contoh landing page. Landing page itu halaman website untuk khusus penerimaan siswa baru ya Bapak Ibu. Nah kalau Ibu Bapak mau bikin online ala-ala ya, nggak perlu harus menyewa hosting Bapak Ibu, nggak perlu harus menyuruh orang atau apa namanya ya, meminta orang untuk membuatkan websitenya, nggak usah Bapak Ibu kalau cuma untuk keperluan itu. Kalau cuma keperluan untuk publikasi tampilan atau Ibu Bapak punya produk segala macam itu nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu Bapak harus ada interaksi di dalam, mereka harus login, itu nggak bisa. Di sini belum bisa Bapak Ibu. Itu ya yang harus dipahami. Nah, lanjut. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, lalu Ibu Bapak klik gunakan dalam desain. Pilihlah namanya situs web. Oke, Bapak Ibu saya ulang. Gunakan dalam desain, lalu pilih situs web karena ini akan kita publikasikan sebagai website. Maka nanti akan tampilannya seperti ini. Ini jangan diapa-apain, Bapak Ibu tinggal pilih publikasikan situs web. Sudah sampai di sini? Aman Bapak Ibu? Kalau aman angka 1, tolong biar kita enggak ada yang ketinggalan. Oke, Pak Nafrizal 1, oke. Pak Tony, Pak Febri, oke. Baik, terima kasih. Kalau ada yang tertinggal, ada istilahnya apa ya? Jangan tinggalkan orang di belakang. Ada istilahnya kayak gitu ya. Saya lupa istilahnya. Nah, oke. Kalau sudah semua, oke baik. Kita tinggal klik publikasikan situs web. Oke. Lalu Ibu Bapak klik tanda pensil ini. Karena ini terlalu panjang ya Ibu Bapak, ini bisa diganti. Misalkan MPI bilangan bulat. Gitu. Ya. Lalu pilih publikasikan. Nah, Ibu Bapak, sayangnya kalau di sekolah Ibu Bapak sudah ada duluan yang membuat website dari Canva dan dia menggunakan nama dia pribadi, maka Ibu Bapak nanti akan terus menumpang dengan dia namanya di sini. Dan itu tidak bisa diubah. Sayangnya. Kecuali kalau Ibu Bapak pakai yang dari Kemenak. Kalau di Kemenak kan tidak menggunakan akun belajar.id.
seperti, Canva saya ini pakai Canva apa ya? Oh, ini Canva sekolah. Nah, berarti di sekolah saya nanti semuanya akan memakai Suhardi Amir, mohon maaf ya, karena saya duluan. Nah, kalau ibu bapak belum pernah, jadi jangan, buatlah nanti dengan nama sekolah gitu, biar umum, semua bisa makai, gitu ya, Bapak Ibu. Sudah? Nah, kalau sudah, aduh malah hilang. Mas, Oke. boleh nanya nggak? Boleh boleh. Gini Mas, ini kan websitenya udah jadi nih dari Canva. Mhm. Sementara misal sekolah kita udah ada website tersendiri dengan domain sch.id gitu. Mhm. Bisa nggak website yang dari Canva yang sudah kita buat ditindihin ke website sekolah kita gitu Mas? Artinya dibuatin, subdomain gitu kan, Pak? Iya, Bisa, bisa banget. biar nanti orang-orang yang mengunjungi website sekolah kita lihat juga ada guru Bener. yang membuat website mata pelajaran yang demikian gitu Mas. Oh, Masya Allah. Keren banget. Bisa banget, Pak. Oh bisa. Iya, saya coba liatin ya. Hmm. Oh iya, mana nih? Tapi saya selesaikan dulu deh di sini, biar nanti saya liatin. Nah, ini sudah ya. Lalu kita klik publikasikan. Kita tunggu sebentar. Dan jadi, tada, tinggal klik lihat situs web. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ibu bapak berikan ke siswanya adalah ini. Saya kirim ke ibu bapak ya. Nah, logonya ya Bapak Ibu, Pak kalau ini sudah dipublikasikan, kalau kita mau edit lagi bisa nggak sih? Bisa Bapak Ibu, edit desain di sini. Tapi ngeditnya di prompt-nya tadi, gitu ya. Nah, kalau hasilnya seperti ini. Misalkan namanya adalah Pak Imam. Lalu siswanya adalah kelas 10B. Udah pilih masuk. Gitu. Ini baru MPI Bapak Ibu. Belum yang lain-lain. Kalau Ibu Bapak mau bikin yang lain, boleh silakan. Yang tidak perlu harus login segala macam. Jadi tergantung Ibu Bapak, dengan sekian banyak kita di sini pasti imajinasi kita macam-macam nih Bapak Ibu. Saya mau bikin ini gitu. Aman ya Bapak Ibu ya, kalau kita pilih keluar udah keluar lagi dia. Gitu. Masuk lagi Bu Yani, misalkan seperti ini. Iya Bapak Ibu ya, aman ya? Gampang kan? Jadi Ibu Bapak semua sekarang bisa bikin website gitu. Kalau Ibu Bapak misalkan mau bikin apa itu namanya yang saya bilang tadi, portofolio gitu. Nah, Ibu Bapak tinggal buat yang seperti ini. Kayak gini nih misalkan nih. Tuh, ya udah kita sebutin deh Bapak Ibu, kita siapa, followers kita berapa, Ibu Bapak mau endorse saya silahkan klik di sini gitu. Ini adalah daftar yang sudah pernah endorse saya. Nah, kayak gitu-gitu Bapak Ibu untuk bikin portofolio digitalnya gitu. Jadi kayak misalnya ibu bapak sudah pernah mengajar di mana, di mana, di mana. Nah, itu bisa kita bikin juga dari sini. Nah, terkait pertanyaan dari Pak, siapa tadi yang bertanya, Pak Said ya? Atau benar Pak Said? Iya Mas. Oke, baik. Nah, bisa nggak sih kita pakai nama sekolah kita gitu, apa namanya, dari website sekolah kita? Bisa banget, Pak. Tapi mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya coba-coba masukkan, eee, form Google dari Google Form itu nggak bisa Bapak Ibu, jadi kontennya di-blok. Jadi caranya kalau mau bikin website ini saya coba-coba bikin penerimaan siswa baru ya Bapak Ibu, ini logonya sudah masuk, sudah dengan sesuai logonya, namun saya masukkan form pendaftarannya itu nggak bisa. Jadi caranya kalau bisa dia masuk link pendaftarannya, ya link formulirnya nggak bisa di-embed. Kalau di Google Form kan bisa embed ya, tapi Hmm. ketika embed-kan ke dalam sini, itu nggak bisa, nggak kebaca. Nah ini embed dari Google Form-nya. Tambahkan Google Form berikut dengan bentuk embed langsung pakai iframe, nggak bisa Bapak Ibu, sayangnya. Itu ya. Nah, pertanyaan dari Bapak tadi bisa digunakan? Bisa. Nah, website saya kan suhardiamir.com. Ya. Nah, ini saya misalnya nama sekolah ibu bapak adalah bla 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 sch.id. Misalkan sekolah saya tuh MKN 2 Tanjab Timur. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini
kita bisa buat, saya publikasikan web, masih ada nggak ya? Mudah-mudahan belum saya hapus. Nah, ini Bapak Ibu, saya bikinkan subdomainnya inovasi.suhardiamir.com. Gini ya kan maksudnya Pak Said ya? Iya, Mas. Jadi dia harus ditambahkan subdomain di depannya dulu dari website Bapak, sekolah Bapak, tapi harus ngubungi Bapak komunikasi dengan penyedia layanan hosting Bapak ya. Mm-mm. Nanti baru tambahkan subpage-nya seperti apa. Kemarin saya coba landing page SPMB. Nah, benar, terima kasih. Nah, gitu lalu kita masukkan di sini. Subpage-nya apa? SPMB SMP Nusa gitu dah. Udah, kita tinggal publish. Nanti nggak ke Canva site dia, Pak. Dia masuk ke sini, Pak, ke website kita. Keren juga sih, Pak. Jadi ke sekolah Bapak nih, misalkan saya SMKN 2 Tanjung Jabung Timur nih. Nah, Ya. nanti masuknya ke misalkan apa nih, Pak, untuk semua Canva gitu. Bikin yang umum aja, Pak. Umum semuanya. Jadi mainnya tuh nanti di sini aja, membedakan antara produk Bapak dengan produk yang lain. Gitu, Pak. Nah, cara buatnya Bapak nanti tapi harus komunikasi dengan ini ya Pak, penyedia ini Bapak karena harus ada pengaturan di ininya Pak, harus ada pengaturan di hostingnya. Iya, Mas. Harus ada pengaturan hostingnya, baru Bapak bisa gunakan. Oke, Pak? Oke, Mas. Iya, tutorialnya banyak kok Pak di YouTube Pak untuk kata kuncinya menambahkan domain pribadi ke Canva, seperti itu. Banyak kok Pak, saya juga belajarnya otodidak dari sana, karena kalau di Canva juga kita tidak ada diberikan untuk pengetahuan ini. Jadi belajarnya otodidak untuk itu. Baik, udah jam berapa ini? Wah, 20.54. Sambil jalan aja ya Bapak Ibu tanya jawabnya. Ada lagi Bu Welda, sepertinya masih ini berkunang-kunang kepalanya. Oh tidak. Saya masih kurang paham Pak, apakah masih bisa diulang lagi sekaligus? Oke baik, kita ulang. Pak Nafrizal mau materi apa? Sok dituliskan. Yang Materinya apa? portofolio tadi Mas bisa diulangi nggak? Portofolio tadi itu saya buatnya di Google, di presentasi basicnya Pak. Oh. Oke, saya buatnya presentasi, mana nih tadi nih Miss. Makanya saya bilang kayak ini ya. Nah ini kan nih contohnya ini ya. Sebenarnya kan kalau di sini juga template portofolio kan banyak ya Pak. Ya. Ya, misal nih template-nya portofolio diri ya. Nah gini misalkan. Nah ini kan ada, ambil ini aja Pak. Nah misalkan ini ya. Sebentar ya Pak Nafrizal, oke masih ada waktu kok. Aduh mau habis lagi. Ini tidak menggunakan secara langsung pakai Canva ya, tapi ini kita bisa jadikan sebagai website. Nah, caranya sama, kita pilih bagikan, lalu kita lihat semua, dan lihat situs web. Situs web di bagian ini, sama nanti kok Pak hasilnya. Gitu. Kita tinggal ngatur pengaturan, apakah ini mau bisa dicari di Facebook, di Google atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal publikasikan, maka jadilah dia semacam website juga. Nah, kita balik ke Pak Nafrizal sebentar. Pak Nafrizal sama rantai makanan seperti itu. Jadi Pak Nafrizal, cara gampangnya Bapak pergi ke Google dulu, Gemini dulu Pak. Oke ya Pak. Jadi pastikan Bapak ini kamu adalah guru kelas 5 SD. Supaya apa Pak? Supaya Bapak nanti nggak perlu mikir lagi Pak. Jadi model-model seperti ini cek copy aja di grup ya Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak nanti tinggal sesuaikan saja. Sebentar, lalu mana. Cepat waktunya mau habis. Nah ini multimedia pembelajaran interaktif. Nah Ibu Bapak mintanya apa? Mintanya apa di sini? Dengan materi, kalau misalnya mintanya apa, kalau ada materinya. Kalau materinya ada, udah tinggal bilang aja
materinya rantai makanan. Rantai makanan di Canva AI, tugasmu adalah buatkan saya prompt yang biasa saya gunakan. Yang terdiri dari, karena kita cuma mintanya halaman login, materi, dan kuisnya ya udah itu aja. Kalau ibu bapak mintanya yang lain yang lebih detail lagi akan jauh lebih bagus lagi. Nah, materi penjumlahannya, materinya tentang rantai makanan. Nah, kalau ada makanan, contoh rantai makanan kita langsung ambil aja ya Pak, rantai makanan. Lebih dikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Rantai makanan. Nah, misalkan ini ya Pak Nafrizal, bener kan ini rantai makanan? Mohon maaf kalau salah. Oke, nah oh ya ini put change. Nah, benar berarti. Kita tinggal pilih save, kita simpan dulu di laptop. Oke, kita buka free image. Ini agak cepat nggak apa-apa ya Pak. Ini sudah sampai di sini sudah paham ya Pak Nafrizal ya. Lalu Pak Nafrizal bikin akun di sini lalu pilih unggah. Nah, ini beberapa yang sudah pernah saya masukkan. Saya pilih unggah, cari di komputer Anda, nah masukkanlah ini, kita pilih open, kita unggah. Nah, yang Bapak ambil itu adalah tautan langsung, yang ini ya Pak. Oke, nanti kalau Bapak lupa boleh lihat rekamannya lagi, lalu pilih salin. Oke, setelah pilih salin, masuk lagi ke sini, dengan materi dengan rantai makanan, pastikan kamu memasukkan gambar di link berikut ini. Nah, itu. Nah, kuis dengan jangan multiple choice deh. Dengan tipe menjodohkan gitu dah. Tipe soalnya ibu bapak bisa buat sebenarnya mungkin. Saya mau logo sekolah ini, berikut linknya, berada di atas. Oke, lalu kita pilih perbaharui. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, biarkan dia buatkan kita prompt-nya. Tuh, udah dibuatin, aman, sampai ke bawah kita lihat. Nah, itu dia. Sip, sip, sip. Nah, kita tinggal copy saja nih Pak Naprizal. Lalu, Ctrl C ya Pak, atau klik kanan copy, buka Canva-nya. Saya buka canva.com. Lalu Ibu Bapak Pak Nafrizal ke Canva AI di sini. Nah, pastikan klik kode untuk saya. Pak Wilson aman ya Pak? Garuk-garuk kepala. Ini nggak berat kan Pak? Nggak, bisa lah Pak. Mudah kok. Lalu, aman. Ya, Ibu Ristawani aman. Nah, lalu sudah di-copy semua. Ini kan tinggal main copy-copy aja sih Pak. Nggak perlu Bapak mikirkan gimana-gimananya. Pokoknya siapkan materinya, siapkan gambarnya. Udah, masukkan ke Gemini, udah pindahkan ke sini. Lalu kirim. Udah tinggal menunggu sambil ngetes, sambil ngopi ya kan, sambil nyetrika, sambil ngapa-ngapain gitu. Ya udah biarin aja dia buatkan kita dulu. Aman. Oke. Sudah 2101, Masya Allah. Udah. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Bermalam apa ini? Bermalam saya sampai lupa sudah hari Bapak Ibu. Bermalam Jumatan ya, Jumat ini ya. Malam apa sih ini Bapak Ibu? Saya lihat jam, tanggal. Jumat, Mas. Malam, Jumat ya, Masya Allah. Malam Jumat Kliwon lagi ya. Promnya bisa dicopas ke WA gak? Boleh dong. Ini saya copas dulu. Pak Bu, kalau nggak perlu Ibu Bapak misalkan berharap dari prom ini, karena Ibu Bapak kan bisa buat sendiri. Ya kan? Kalau yang Ibu Bapak nggak punya Gemini-nya atau nggak punya ChatGPT-nya baru. Karena Ibu Bapak punya sih sesungguhnya ya, jadi tinggal dipakai aja. Malam satu suro. Oh iya, malam satu suro ya. Masya Allah, iya ya, malam satu suro. Agak serem ya kayaknya biasanya ya, katanya ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita seremin aja dengan belajar. Maunya kuisnya bisa di-save jadi data penilaian. Nah, kalau mau seperti itu, pakainya app script-nya. Pakai app script, nanti pakai spreadsheet gitu. Pak, saya dari tadi bilangnya app script itu apa sih? App, baru script. Nah, gini Pak. Banyak kalau yang sudah share itu. Tapi kalau mau belajar boleh. Tapi nggak sekarang ya Bapak Ibu karena prosesnya agak panjang. Dan ini agak sedikit melelahkan. Nanti deh itu Bapak Ibu, Pak Ikhwan. Yang penting bikin landing page-nya dulu seperti ini.
Kalau untuk yang seriusnya banget kayak misalnya mau disimpan ya pakai Wayground gitu boleh Pak. Kalau Bapak Ibu yang dibawa Kemendikbudmen kan masih gratis ya setahun mendatang. Nah kalau yang dibawa Kemenak, Bapak Ibu ada nggak sih di sini pejabat dari Kemenak? Boleh deh Bapak Ibu sampaikan ke ininya agak saya tuh agak sedih gitu loh Bapak Ibu kalau melakukan pelatihan seperti ini nanti datang yang guru Kemenak, datang guru Kemendikdasmen, terus kita bahas mengenai Canva kayak yang guru Kemenak itu kayak ya sayang banget nggak bisa nikmatin gitu. Nah sementara kita yang di Kemendikdasmen ini gratis, ya kan? Nah syukur-syukur kalau misalnya trainernya mau menyampaikan begini loh caranya Bapak Ibu untuk mendapatkan akun Canva untuk pendidikan gitu. Boleh Ibu Welda Wilda Mayanti, Ibu Bapak nungguin ini ya hasilnya. Boleh ya nggak apa-apa? Maaf Boleh Bapak Bu? bertanya lagi, Mungkin monggo itu monggo Bu. untuk mengklik dapatkan kode untuk saya itu di sebelah mana ya Pak? Soalnya Dap- saya nggak ketemu tadi. Mungkin karena sambil apa Dapatkan kode untuk mendapat saya. iya di Canva AI tadi. Oke oke oke. Di sini di sini di sini. Di sini di Sinan Uni. Uni buka ini. Uni buka ini kode untuk saya. Canva AI kode untuk saya. Di sini Oh, kode untuk saya. ada. Oh, gitu. Oke, Satu lagi Pak, itu boleh. prompt untuk apa penerimaan siswa baru tadi Pak, mungkin bisa dibagi karena saya akan coba-coba gitu Pak. Boleh. Boleh nanti saya Ya, bagikan ke grup. Tapi sesungguhnya Ibu bisa buat sendiri sih pakai Gemini aja, Bu. iya kan baru belajar. Saya Boleh. coba-coba. Kalau Ibu buat dari langsung seperti itu nanti Ibu nggak bisa eksplorasi apa-apa saja. Kalau mau buat seperti itu lihat dulu. Ibu Bapak namanya kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan amati, tiru mentah-mentah. Jadi Ibu Bapak lihat sebuah website SPMB, lalu Ibu catat kira-kira apa saja yang ditulisnya di sana. Menu yang ada, menu yang ada di situ, lalu minta sama Gemini buatkan. Tapi kalau mau pakai yang tadi boleh. Nah ini sudah jadi Pak Nafrizal. Nah Oke, kita makasih masuk. Pak. Iya. Nah kita tinggal pilih masuk seperti ini. Nah logonya udah masuk ya Bapak Ibu ya. Nah saya penasaran nih, masuk nggak ini gambar rantai makanannya? Mari belajar tentang rantai makanan dengan menyenangkan. Kalau mau lebih bagus lagi, Ibu Bapak tambahkan di sini footer. Footer namanya. Nah, footernya itu adalah kayak biasanya di bawah website gitu loh, Bapak Ibu. Paham nggak sih maksud saya? Di bawah website itu ada tulisannya copyright, hak cipta dari gitu. Nah, pemanisnya. Padahal ini dibuat dari Canva AI. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Masuk Pak. Ininya, gambarnya. Tuh, masuk nih. Mantap. Nah, bentukannya kan beda Pak Bu. Kalau yang tadi di atas. Nah, di bawah ini dia kalau yang ini malah pindahkan ke sini gitu. Nah, kelincinya kenapa gambar kayak orang seperti ini ya? Nah dia nggak, kalau misalnya mau seperti ini kita tinggal carikan gambar. Bisa ditambahkan juga saya minta. Bisa, bisa Ibu Yani, bisa, bisa banget. Kayak yang tadi ya, yang SPMB ini kan ada tombol untuk WA ke saya. Ini kalau diklik itu larinya ke WA saya. Gini, bisa. Kayak gini, nah ini footernya maksud saya gitu. Kelihatan ya Pak Nafrizal ya? Iya nanti kalau diberi ke anak, iya Pak nanti bisa diberikan ke anak. Oke, boleh. Ya. Nah lalu kita lanjut ke kuis. Nah tadi kan menjodohkan ya. Jadi Bupat tinggal di ini. Nah cakep ya gitu. Ih, mana ini teman Anda? Nah ini. Periksa jawabannya. Ya salah. Udah, gitu deh kira-kira. Jawabannya 5 pertanyaan yang benar. Ya, seperti itulah. Jangan lupa gunakan dalam desain ya Pak Nafrizal. Ini kita publikasikan situs webnya. Ya, ini mah harus jago bikin promnya. Oh tidak, tidak perlu harus jago. Kan Ibu bisa lihat tadi. Seperti ini loh cuma awalannya. Nggak perlu jago. Cuma ini kamu adalah guru kelas 5 SD. Saya ingin membuat multimedia pembelajaran interaktif. Oke, sampai di sini paham kan?
dengan materinya apa, untuk di mana. Nah, tugasmu adalah buatkan saya prompt-nya. Ibu Bapak tinggal tuliskan di dalam multimedia pembelajaran interaktifnya mau apa aja. Di dalam website SPMB-nya atau di dalam website Ibu Bapak sendiri mau ada apa saja. Gitu. Maksud saya dilengkapi dengan yang lain biar oke. Ya, tapi kalau misalnya bilang kita harus jago nggak perlu karena kita bukan yang membuatnya itu dari nol. Dari nol codingannya tapi pakai artificial intelligence. Seperti itu. Ibu Melda Damayanti aman ya, Bu ya? Oke. Nah, sejauh Dicoba-coba ini dulu, Pak. oke, boleh dicobain dulu Ibu. Kalau ada kendala nanti besok boleh ditanyain sama Ibu Dona ya. Nah, kalau sebagai apa namanya inspirasi, Ibu Bapak boleh ke bawah ya. Lihat di sini ada banyak sekali inspirasi yang bisa Ibu Bapak gunakan. Sorry. Ibu Bapak gunakan. Mau bikin gambar, bikin kode permainan mencocokkan, untuk permainan 3D ada banyak sekali ya yang bisa Ibu Bapak gunakan. Mau main bisa di sini bisa bikin game tembak-tembakan loh Bapak Ibu. Bisa main tembak-tembakan. Jadi mereka bisa apa namanya ya? Kalau saya lihat itu yang saya pernah buat mereka harus menebak dulu angka berapa penjumlahan gitu baru bisa menembak. Nah, seperti itu. Pokoknya bikin seru-seruan lah dengan peserta didik Bapak Ibu. Bikin materi ajar bisa banget di sini Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu semua untuk malam hari ini mohon maaf ini ada kelewatan sedikit overtime offside ya 21.09. Untuk 2 hari ini mudah-mudahan hal sedikit ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan Ibu Bapak besok akan ketemu lagi dengan Ibu Dona dan malam ketiga keempatnya juga dengan Ibu Dona. Mister lihat Promister dalam bentuk HTML gimana caranya? Saya lihat di channel. Oh iya, itu bisa juga dalam bentuk HTML. Kita ganti seperti ini. Sama aja sih Bu, karena kalau di Canva AI dia juga menerima HTML, bisa juga enggak. Itu kalau misalnya Ibu Bapak memang sudah paham dengan konsep HTML itu seperti apa. Kalau enggak ya buat seperti ini aja. Karena dia sesungguhnya berdasarkan prompt kalau di Canva ini. Terima kasih Pak Ardi sama-sama. Terima kasih Pak Febri. Mantap banyak dapat ilmu. Alhamdulillah. Jangan lupa di ini ya Bapak Ibu di apa namanya ya? Dipraktikkan dan Ibu Bapak silahkan gabung ke Canva Facebooknya grup Canva Facebook Bapak Ibu. Di sini ada banyak sekali inspirasi yang bisa Ibu Bapak dapatkan. Nah, saya kirim ke sini. Mantap, ya. Nah, Ibu Bapak gabung ke situ ya, ke sini ya. Nah, di sini ada banyak inspirasi dari guru-guru setanah air. Ibu Bapak bisa bikin kuis TikTok seperti ini, tak TikTok seperti itu. Banyak sekali Bapak Ibu. Terima kasih, sama-sama. Ibu Bapak. Dan jangan lupa kalau Ibu Bapak nanti bikin postingan di tag saya kayak Pak Febri. Baik, demikian dari saya Bapak Ibu malam hari ini. Untuk 2 malam hari ini mohon maaf kalau ada kekurangan ya dari kami Bapak Ibu. Insya Allah malam besok Ibu Bapak akan ketemu dengan Ibu Dona. Jadi tetap semangat. Materinya akan lebih seru lagi Bapak Ibu. Untuk Ibu Bapak mungkin yang aktif di media sosial. Untuk di Facebook Pro ataupun di TikTok ataupun di yang lainnya. Saya Suhardi Amir, Bapak Ibu pamit undur diri. Mewakili dari IGI Kabupaten Natuna, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf dan sampai jumpa malam besok. Kita mau foto bersama dulu boleh nggak Bapak Ibu ya? Boleh lah ya, karena besok udah nggak ketemu. Iya, Pak Nafrizal kalau foto bersama langsung langsung paling semangat ya. Bentar, saya pindahin dulu ininya. Bapak Ibu jangan keluar dulu dong, kita foto bersama dulu. Nah, saya pindahin layarnya dulu. Oke. Izin off cam sedang kurang set nggak apa-apa. Ya, yang bisa on cam boleh on cam. Masih ada yang mau on cam? Ya, Ibu. Oke, masih ada Kang Muhe, masih ada yang mau on cam? Ibu Rumi nggak mau on cam, Bu? Ya, oke baik. Yang bisa on cam cuma segini, oke nggak apa-apa. Yuk, senyum. Kanva. Ya. 3, 2, 1. Bentar, saya save dulu. Nah, oke, karena ini cuma satu layar ya, Bapak Ibu satu layar, jadi nggak ada halaman kedua dan halaman ketiga. Jadi Ibu Bapak pasti dapat semua. Nah, itu dia. Jangan lupa share ke grup
ke media sosial Ibu Bapak dan jangan lupa tag saya ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Bye-bye. Terima Terima kasih, Pak. Sama-sama.